La ilaha illallah. La ilaha illallah itu terdiri dari 4 suku kata. La ilaha illallah. Nah, kalau kita bawa melalui kajian sifat 20 ya, la itu menghimpun sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu hanya satu sifat, wujud. Ilaha menghimpun sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu 5, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu ta'ala binafsi, dan wahdaniyan. Ilah itu menghimpun sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu 7, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Allah lafaz jalalah menghimpun sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah itu 7, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, dan mutakallimun. Nah, tauhid af'al, tauhid sifat, tauhid asma, tauhid zat. Nah, kalau pengertiannya af'al perbuatan gitu ya. Kalau asma kan nama. Ya. Kalau sifat ya sifat-sifat Allah. Nah, kalau zat, nah, kalau kita bawa ke diri kita, bawa ke diri ya, karena kan yang betul kan kita nih. La ilaha illallah. La ilaha illallah itu terdiri dari 4 suku kata. La ilaha illallah. Nah, kalau kita bawa melalui kajian sifat 20 ya, la itu menghimpun sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu hanya satu sifat, wujud. Ilaha menghimpun sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu 5, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu ta'ala binafsi, dan wahdaniyan. Ilah itu menghimpun sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu 7, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Allah lafaz jalalah menghimpun sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah itu 7, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, dan mutakallimun. Nah, bagaimana kita menisbahkan ke diri kita? Wujud. Ya, la menghimpun sifat nafsiyah, ya ada sifat wujud. Wujud itu ada. Nah, ketika kita berkata ada pada diri kita, mana yang kita lihat? Tubuh. Maka la menunjukkan ke tubuh kita. Ya. Sedangkan ilaha menghimpun sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini kan ada pada zihin, tiada pada kharij. Artinya kita bisa pahami tapi tak bisa nampak. Nah, hanya diyakini. Keyakinan itu ada di mana? Di hati. Maka disebutlah ilaha itu menunjukkan ke hati pada kita. Ilah menghimpun sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu 7. Kata qadrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Yang 6 sifat tergantung kepada hayat. Ada hayat maka muncullah sifat yang 6. Ada qadrat, ada basar, ada sama, ada kalam, ada iradat. Nah, tergantung sama siapa? Sama hayat. Hayat pada kita, nyawa pada kita. Maka kalimat ilah menunjukkan nyawa pada kita. Lalu lafaz jalalah Allah itu menghimpun sifat maknawiyah. Sifat nawiyah itu dia tersembunyi, dia tidak tampak pada zahir. Kenapa? Yang tampak sifat ma'ani. Dia tersembunyi. Yang tersembunyi itu namanya rahasia. Ya, rahasia pada kita. Jadi la menunjukkan tubuh, ilaha menunjukkan hati, ilah menunjukkan nyawa, Allah menunjukkan rahasia pada kita. Jadi kalau kita katakan la ilaha illallah, artinya apa? Tak ada tubuh, tak ada hati, tak ada nyawa, illallah, melainkan Allah. Itu namanya kita membersihkan. Ya, membersihkan ya diri kita dari sifat-sifat yang tercela, membersihkan Allah dari hal-hal yang tak pantas baginya. Nah, dengan kalimah la ilaha illallah, maka kita duduklah kita di tauhid tadi. Maka yang pertama kali kita pahami dulu tauhid itu dulu. Setelah kita memahami tauhid, mana zat mana sifat, nah barulah kemudian kita
bisa memahami lebih jauh tentang ilmu tasawufnya. Kalau belum terpahami oleh kita mana zat mana sifat, lalu kita akan belajar tasawuf. Nah di sini kadang-kadang kita kebingungan sendiri. Maka harus berentet ya, tauhid dulu, kemudian kita ke tasawuf. Nah ketika kita tasawuf ini jangan hanya kita mengkaji tentang akhlak tasawufnya, tetapi bagaimana kita mengkaji tentang ilmu tasawufnya, amaliyah tasawufnya. Itu yang penting Bapak Ibu. Ilmu tasawuf, ilmu ketuhanan. Amaliyah tasawuf itu adalah ilmu tarekat, zikir. Ya mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin.